dalam hidup kami berkobar-kobar ya Tuhan, dan tidak menjadi mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan yang daripadamu ya Roh Kudus bekerja memenuhi setiap kami, menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami rindukan lawatan Tuhan mengubah setiap kehidupan kami, mengubah secara pandang kami ya Tuhan. Dan fokus kami hari ini hanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran dan keterbatasan kami. Tapi kami mau hari ini memberikan sepenuhnya hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya. Setiap mama-mama yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Lagi marilah lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik yang memberikan kita kesempatan hari ini ada di sini. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, sebelum kita menyembah Tuhan, boleh sama-sama bangkit berdiri. Cari 5 orang dan kasih tos, katakan mari persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Berikan hidup kita, hati kita pagi ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan ada di sini mencari penyembah-penyembah. Dan biar Tuhan dapati setiap kita datang dengan hati yang menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Mau bisa duduk kembali dan kita akan sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan kerinduan di hadapan-Mu. Persembahkan pujian penyembahan, menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Rinduku
punya tujuan supaya kami boleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Sebab itu kami berikan hidup kami untuk terus dipakai oleh Tuhan. Kami berikan hidup kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih kami ada di hadirat Tuhan, dan kami akan terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Boleh saya lihat lambaian tangan anak-anak Tuhan? Yeay, yang siap mau dipakai oleh Tuhan hari-hari ini, boleh lambaikan tangan. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan pakai hidup kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Yeay. Bekerja di ladangnya Tuhan.
pagi ini. Kami rindukan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami semua, supaya kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, pikiran-Mu bagi kami. Sebab kami tahu hidup ini adalah kesempatan bagi kami untuk kami terus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
pakai perkataan-perkataan lidah kami, pakai tindakan kami. Oh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hadirmu di sini. Terima kasih Engkau bersama-sama kami di sini. Kami percaya Tuhan. Oh, kalau sebentar kami akan mendengarkan. Oh Tuhan, visi Tuhan. Oh Tuhan, kami mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Boleh terjadi dalam kehidupan kami. Oh, boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi, mengurapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Kami percaya bersama Engkau. Oh Tuhan, tunjukkan perkara-perkara yang besar. Urapi jemaat Tuhan yang di tempat ini Tuhan, menjadi jemaat yang berbeda, jemaat yang luar biasa, jemaat yang militan, jemaat yang dipakai Tuhan. Oh, jemaat yang penuh diurapi Tuhan, terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim worshiper yang ada. Nah, shalom semuanya. Shalom. Nah ya, saya itu beberapa waktu ini bingung ya. Di dalam 3 bulan terakhir ini saya bingung. Kenapa kalau hari Senin kok jemaatnya berkurangnya itu banyak? Ternyata ada motivasi yang lain ya. Jadi dia berkunjung ke tempat lain dengan motivasi yang lain. Saya bilang, haleluya, saya katakan gitu. Kok enggak amin? Bingung kan? Kenapa? Karena saya tahu yang ada di tempat ini adalah yang dimurnikan Tuhan. Oh, yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang punya motivasi yang murni. Cari Tuhan, luar biasa. Saya sampai Tuhan, terima kasih Tuhan dengan seberapa yang ada. Tapi kita mau sama-sama belajar firman. Kita mau sama-sama jadi mempelai yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kita mau jadi orang-orang yang ngikuti jalurnya Tuhan. Kita nggak punya motivasi apa-apa karena di tempat ini sekarang kita nggak kasih uang transport, nggak ada uang nasi box juga tidak ada. Kami murni mengasihi Tuhan. Amin. Sama-sama yang motivasinya dengan saya sama katakan yes. Luar biasa ini ya. Luar biasa. Oh Tuhan, Tuhan tuh berkata terus berbisik dalam saya terus. Ini adalah pasukanku, ini pasukanku, ini pasukanku. Wow, saya percaya ya. Tuhan akan melatih kita semua untuk jadi Kopassusnya Tuhan. Amin. Kok masih ada yang rada bingung? Jadi Kopassusnya Tuhan. Amin. Pasukan khusus ya. Nah, hari ini ya kita akan belajar firman Tuhan. Bersedia dipakai memenangkan jiwa. Bersedia untuk dipakai. Siapa bersedia? Siapa mengasihi Tuhan? Siapa bersedia dipakai Tuhan? Yakin? Sekali lagi. Siapa bersedia dipakai Tuhan? Amin. Wah, luar biasa. Gak saya sangka, saya pikir yang angkat tangan cuma 3-4 orang. Ternyata semuanya angkat tangan. Kalau gitu kita akan lengkapi ya. Saya akan lanjut. Tadinya kalau 3-4 orang saya akan panggil khusus, saya doakan terus kita pulang ya. Tapi karena semuanya angkat tangan, mari kita belajar firman Tuhan. Karena kita mau jadi Kopassusnya Tuhan. Saya nggak mau mendidik opa dan oma. Meskipun usianya lanjut, saya nggak mau mendidik kasih bubur, kasih yang lembek-lembek makanannya. Tapi saya mau mendidik menjadi Kopassusnya Tuhan. Amin ya, amin. Untuk mengubah kota, ya, untuk mengubah negara. Amin. Kok bingung? Nanti kita akan belajar ya. Nah, kita akan belajar sama-sama. Yuk, Gredi ya, kita ikutin ya. Nah, hari-hari ini kita terus belajar bahwa kedatangan Tuhan itu nggak lama lagi. Katakan yes. Ya, kedatangan Tuhan nggak lama lagi. Ya, ini masa gereja. Kita sekarang berada di masa gereja. Nah, ini lebih besar. Kita berada di masa gereja dan Tuhan Yesus segera akan datang mengangkat kita, kloter pertama. Ya. Nah, kita semua mau gereja Tuhan masuk di dalam kloter pertama, diangkat Tuhan. Nah, kita berada di titik biru.
Artinya di masa terakhir sebelum Tuhan Yesus datang menjemput. Yang siap katakan yes. Kita harus siap. Siap nggak siap, Tuhan Yesus akan datang, ya. Nah, oleh karena itu apa yang kita harus lakukan? Waktunya nggak banyak lagi, waktunya nggak banyak. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Saya tidak mau jadi nabi yang sesat, ya, untuk memberitakan Tuhan Yesus datang nanti tahun 33. Enggak, saya nggak mau beritakan. Tetapi yang saya tahu dan saya percaya, Tuhan Yesus segera datang. Ini ya, Tuhan Yesus segera datang. Terus apa yang sudah kita lakukan? Ya, saya sudah rajin ke Umas, ya, karena di sana Umasnya dapat nasi box yang besar. Saya udah rajin ke Umas karena apa yang sudah kita lakukan? Cuma minta nasi box? No, katakan no. Saya percaya di tempat ini adalah Kopassus yang tidak menantikan nasi box. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita. Bahkan kita akan membagikan nasi box. Yang amin cuma 1, 2, 3. Amin. Tuhan memberkati kita lebih lagi sehingga kita boleh membagikan nasi box pada dunia. Amin. Itu yang akan terjadi. Amin. Itu yang harus terjadi. Saya katakan harus terjadi karena kita boleh menjadi berkat, harus jadi berkat bagi yang lain. Nah ini ya, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sebelum Tuhan Yesus datang? Di Matius dikatakan murid Tuhan bertanya, Tuhan kapan Tuhan itu datang? Ya, terus Tuhan Yesus menjawab, ya, kedatangan Tuhan itu cuma ada 2. Yang satu, pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu harus dipulihkan, kemudian Tuhan Yesus datang. Ya, setelah pemulihan segala sesuatu. Yang kedua, Tuhan Yesus datang bila apa? Bila apa? Bila Injil Kerajaan sudah diberitakan sampai ujung dunia. Amin. Jadi ada 2 hal yang harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Yang pertama, pemulihan segala sesuatu dipulihkan. Rumah tangga yang hancur dipulihkan. Iya, kenapa Bu? Tadi aku dimarah-marahin sama anak kurang ajar. Tapi Tuhan mau pulihkan, amin. Pemulihan segala sesuatu harus terjadi. Pemulihan di dalam keluarga, pemulihan di dalam suami istri, pemulihan di dalam pekerjaan, pemulihan di dalam kesehatan, pemulihan di dalam pemerintahan harus terjadi. Baru Tuhan Yesus datang. Ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nah, kita mau Tuhan pakai Bu Hana, sekarang yang dipakai generasi Yeremia, yang diurapi cuma generasi Yeremia. Kita sudah tua, kita sudah umurnya cap, gimana dong? Sama dong sama saya, tos dari jauh. Tos, sama itu artinya sama. Kanan kiri katakan tos, artinya sama ya. Umurnya sama. Sebelahnya disenggol, kamu umur berapa? Umur berapa? 80. Masih muda ya. Yang umur 80 dicoel, kamu masih muda gitu ya. Nah, terus bagaimana dong? Bagaimana kita sebagai generasi oma opa ini, bagaimana kita memberitakan dipakai Tuhan, bagaimana kita ini dipakai Tuhan. Mau dengar bagaimana kita dipakai Tuhan? Yuk kita mau belajar ya. Kita mau belajar ya. Bagaimana kita dipakai Tuhan. Ya. Terus berikutnya ada 4 hal ya. Kobarkan api, hati berbelas kasihan, deklarasikan janji Tuhan, bersedia diregam. Oke, saya akan mulai dari yang pertama, kobarkan api. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau ngomong biarlah rohmu menyala-nyala, jangan biarlah rohmu menyala-nyala. Tapi katakan biarlah rohmu, ditunjuk itu. Biarlah rohmu. Amin.
Coba tunjuk sebelahnya. Biarlah rohmu. Terus yang berikutnya, biarlah rohku menyala-nyala. Amin. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Tapi pemusiknya nggak ada. Oh ada, katanya ada. Oh ya ada. Ya, biarlah rohku menyala-nyala, terus rohmu menyala-nyala, ya. Oke. Yuk kita bangkit berdiri. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bentar. Belum kompak ya. Ya gini, biarlah rohku menyala-nyala. Coba dulu. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekarang ditunjuk. Hebat ya, mulai ya. Oke. Tapi waktunya nggak cukup. Wah, saya senang sekali kalau nyanyi terus. Nah, kita sudah belajar kobarkan api, sama-sama kobarkan api. Tangannya mana kobar itu begini, kobarkan api. Amin ya, kobarkan api. Bagaimana cara mengobarkan api? Nomor 1 apa? Bersihkan pelita. Masih ingat? Bersihkan pelita, ya. Bersihkan pelita. Next berikutnya. Bersihkan pelita. Pelita apa? Kekecewaan, sakit hati, nggak fokus. Ke gereja, ke umas, wah habis ini pulang dapat nasi bungkus. Itu namanya nggak fokus. Amin. Nggak bergairah. Biarlah kurang tidur katanya. Ya, nggak bergairah ya. Tapi katakan biarlah rohmu menyala-nyala, itu bergairah ya. Nah, bergairah ya. Tidak terkontaminasi dengan masalah dan kedagingan. Peduli amat lah, mau masalah mau apa. Aku percaya di dalam Tuhan ada pemulihan segala sesuatu ya. Nah, yang berikutnya harus bawa minyak. Ada api dan bawa minyak. Ini mempelai ya. Mempelai harus punya api, punya minyak. Bawa pelita, bawa minyak. Minyak bicara tentang apa? Pengurapan. Setiap pagi ngatur mezbah, nyalakan api. Setiap pagi nyembah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti. Setiap pagi duduk diam di bawah kaki Tuhan, mulai nyembah Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku tinggikan engkau Tuhan. Ku tinggikan engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan sama-sama. Ku tinggikan engkau Tuhan,
nggak ada masalah. Ada masalah kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Di situ kita bawa api, di situ kita membakar, di situ kita dibakar, dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh, kepenuhan Roh Allah mengalir. Oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, kami besarkan nama Tuhan. Nyembah Tuhan, amin. Sehingga api itu nyala. Jangan kalau pagi telepon, leadernya di telepon, Bu Sinta, ada apa? Bu Sinta, doakan kakiku panuan. Panuan aja suruh leadernya doain. Panuan ya tinggal dibersihin, ya kan? Nah itu ya, jadi ada api setiap pagi, ya, setiap pagi ada api, di-charge lagi. Baptisan Roh Kudus cuma sekali, tetapi kepenuhan Roh Kudus jangan bergantung pada gembala, jangan bergantung pada leader. Setiap hari minta pengurapan, minta kepenuhan Roh Kudus dari Tuhan sendiri. Amin. Kutinggikan Engkau Tuhan. Ora lama sekera lama ya lama. Sekera lama ya lama. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Amin. Setiap pagi bawa doa pujian. Saya percaya pengurapan yang baru setiap pagi dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Yang pertama tadi ya, kobarkan api. Sekarang yang kedua, ada 4 kan tadi. Yang kedua, hati berbelas kasihan. Kalau mau dipakai Tuhan, itu punya hati yang berbelas kasihan. Boro-boro tebuhana, boro-boro ya. Mikirin buat makan sendiri aja susah. Boro-boro dia telepon, aku gak punya beras. Boro-boro aku sendiri juga ngalami yang sama, sehingga gak punya belas kasihan. Firman Tuhan katakan di akhir-akhir zaman ini kasih orang menjadi tawar. Gak ada lagi belas kasihan, peduli amat. Mau ada beras, mau gak ada beras, aku juga gak ada. Tawar hati. Tapi kita mau punya hati belas kasihan. Maunya hati belas kasihan, kita sampingkan ego kita. Kita letakkan ego kita. Punya hati belas kasihan, lihat jiwa-jiwa. Kalau kita gak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak punya hati belas kasihan. Belas kasihannya cuma sebatas di bibir. Tapi ketika Roh Allah melawat kita, ketika setiap pagi kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu hati belas kasihan itu ngalir dalam hidup kita. Ngalir dalam hidup kita. Tiba-tiba ditelepon, Bu, usahaku hancur, aku gak punya uang, boleh pinjem? Udah, gak usah pinjem. Saya bukan orang yang biasanya begitu, tapi ada belas kasihan Tuhan. Udah, aku kasih seberapa yang aku ada. Tiba-tiba ada belas kasih Tuhan. Ada lagi tiba-tiba yang telepon, oh minta didoakan, rumah tangganya hancur. Oh, rumah tangganya berantakan. Mulai saya telepon, dikonseling, dikasih firman Tuhan, ada hati belas kasihan. Emangnya saya nganggur? Saya bukan orang yang nganggur, saya juga orang kerja. Tapi tiba-tiba belas kasih Tuhan itu mengalir atas saya. Kenapa? Ketika diurapi Tuhan. Kalau nggak diurapi enggak.
Saya tipe orang yang bukan tipe orang yang gampang jatuh hati. Tapi ketika roh Allah ada dalam hidup saya, itu gampang punya hati belas kasih. Kalau kita tidak punya hati belas kasih, Tuhan bisa tempatkan kita di perut ikan. Yunus, dia gak punya belas kasih atas kota Niniwe, peduli amat dengan Niniwe. Nenek moyangnya pernah, orang-orang di Niniwe pernah berbuat jahat pada nenek moyangku, peduli amat dengan Niniwe. Yunus masuk dalam perut ikan besar. Kalau kita gak punya belas kasih, Tuhan bisa tempatkan kita di satu posisi seperti di perut ikan. Jangan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kok bisa punya belas kasih? Tiba-tiba Tuhan bukakan mata. Tiba-tiba kita bisa melihat orang itu sedang dikelilingi oleh singa yang mengaum-ngaum. Tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat, pengertian. Tiba-tiba orang itu hendak dicuri damai sejahteranya, bahkan hendak dibunuh oleh iblis. Kita lihat next slide, coba. Tiba-tiba Tuhan sadarkan ya, bahwa iblis hendak mencuri, membunuh dan membinasakan. Tiba-tiba kita bisa melihat keluarga itu sedang dicuri damai sejahteranya. Kita tahu iblis gak tinggal diam. Iblis gak cuma mencuri damai sejahtera, iblis akan membinasakan kalau kita tidak menjamah dia, kalau kita tidak berdoa untuk orang itu, kalau kita tidak melayani orang itu, mereka pasti binasa. Tiba-tiba Tuhan sadarkan kita. Kita lihat bagaimana cara iblis. Pertama, iblis pasang perangkap dengan 3 tahta dan 1 ego. Tahta, wanita, harta, dan ego diperangkap oleh iblis, jebret masuk dalam perangkap iblis. Kalau masuk di dalam perangkap iblis, tidak akan bisa keluar. Dia gak mungkin dia bisa survive dan hore aku menang. Gak ada ceritanya. Kalau iblis sudah nangkap, sudah masuk di dalam perangkapnya, tidak ada yang bisa keluar, kecuali ada anak Tuhan yang membawa dia keluar. Kita harus tahu, orang yang di dalam perangkap iblis pasti binasa. Orang yang semula cuma merokok, itu awalnya akan diikuti dengan hal-hal lainnya, akan diikuti dengan pornografi, akan diikuti dengan seks bebas, akan diikuti dengan drugs, akan diikuti dengan penyakit macam-macam, dan binasa. Upah dosa masuk perangkap,
jadi hamba dosa dan upah dosa maut. Kalau kita nggak melayani dia, dia akan maut. Kita akan lihat beberapa gambar. Semula hari-hari ini kita lihat banyak orang susah, ngejar uang demi makan, demi untuk sekolahin anak, dengan merampok, dengan menipu. Gak hanya terjadi di luar gereja, Tuhan juga marah. Kita mau doa, ya gimana caranya? Ini tugas kita, tugas oma dan opa dan tugas saya. Terus berikutnya lagi, ekonomi hancur, penyembahan berhala, gak tahan dengan keadaan, mulai ke dukun, mulai nyembah ilah-ilah lain, di mana Tuhan benci sekali. Sehingga sakit penyakit mulai turun, kutuk mulai melanda. Itu yang disukai iblis. Iblis katakan, yes. Siapakah yang bisa tolong anak-anak Tuhan, bisa tarik mereka keluar? Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang bisa menghentikan penyelewengan? Gak ada. Siapa yang bisa menghentikan drugs? Gak ada. Tidak ada yang bisa menghentikan, kecuali anak-anak Tuhan berdoa dan tarik dia keluar. Anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Berikutnya lagi, terus putus asa dan binasa, ya. Tapi biarlah kita jadi anak-anak Tuhan. Biar belas kasih, minta belas kasih memenuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nggak akan punya hati belas kasih kalau Roh Kudus nggak melawan kita. Oleh karena itu isi kita dengan Roh Allah. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Kobarkan apa? Yang kedua, hati belas kasih. Yang ketiga, yang harus kita miliki untuk melayani Tuhan, mulut yang dipakai. Katakan mulut yang dipakai. Deklarasikan janji Tuhan, deklarasikan firman Tuhan untuk mengubah keadaan. Sadar nggak, dari awal tadi hamba-hamba Tuhan di tempat ini mendeklarasikan firman. Roh saya langsung kayak disambar, menyala-nyala. Kenapa? Ada deklarasi melalui pujian penyembahan. Oleh karena itu ketika kita nyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita nggak cuman sungguh-sungguh, amin, sungguh-sungguh menyanyi. Kenapa? Di dalam pujian ada firman Tuhan, dan itu mengubah atmosfer yang tadinya di sini biasa-biasa, tiba-tiba disambar, diubah oleh firman, amin, diubah oleh firman. Oleh karena itu deklarasikan. Mulai dari diri kita, deklarasikan. Aku dicintai Tuhan, aku diberkati Tuhan,
Oh, aku dipelihara Tuhan. Mulai dari diri kita deklarasikan, aku orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan memperhatikanku. Tuhan mencintaiku. Ada sesuatu yang berbeda dari diri. Gak mungkin cuman ngomong gini, aku diberkati Tuhan. Itu gak ada powernya. Tapi kita mau berdiri dan kita mau katakan, aku diberkati Tuhan. Iblis ngomong, mana buat beli beras juga you gak punya. Mana duit. Tapi kita mau katakan, iblis diam. Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Pintu-pintu gerbang terbuka. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir atasku. Atas gereja Tuhan. Atasku. Amin. Amin. Ketika kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang seperti lumlai, lemes, sakit, kita mau katakan, aku dikasihi Tuhan, aku disembuhkan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan Alfa dan Omega, oh Tuhan El Shaddai, Tuhan Elohim, Tuhan Jehovah Rafa. Amin. Apapun masalah yang ada dalam hidup kita, firman Tuhannya dicari, sehingga kita boleh, atmosfer ini boleh dirubah. Tadi hamba-hamba Tuhan di sini menyanyikan pujian mulai dari awal tadi. Saya lihat atmosfer itu mulai berubah. Oh, mulai berubah. Di rumah jangan nyetel lagu-lagu cocak. Pasang lagu-lagu yang mengubah atmosfer. Amin. Deklarasikan. Oleh karena itu, saya acungin jempol grup El Shaddai. Nanti kita semua harus ikutin. Dia tulis itu firman Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan. Wow, sama-sama katakan wow. Amin. Kita nanti semua bawa buku tulis. Kita mau tulis firman Tuhan dan kita deklarasikan. Itu mengubah. Ketika saya katakan pintu-pintu gerbang terbuka, kekayaan bangsa-bangsa mengalir atasku, itu kita mengubah kemiskinan menjadi kaya. Kok ngelihat sayanya nggak? Nggak ngalami. Kalau ngalami baru, iya Tuhan, luar biasa. Tuhan mengubahkan segalanya. Dimulai dari kita, bangun diri kita. Aku dikasihi Tuhan. Engkau wanita-wanita, ibu-ibu, kalau engkau tidak dikasihi suamimu, mulai katakan pada dirimu, aku dikasihi Tuhan. Aku dikasihi suamiku. Rubah. Rumah tangga suka berantem, saya rubah dengan perkataan firman. Ada damai sejahtera di rumahku. Roh Allah ada di tengah-tengah keluargaku. Amin. Bu Hana, tetapi anak saya itu jengkelin banget. Gak peduli anak jengkelin, gak peduli siapa bikin gara-gara. Ucapkan firman. Tugas Oma dan Opa, Bapak Ibu dan saya. Amin. Kita gak bisa lagi seperti generasi Yeremia. Kesana, kesini, bikin ini, bikin ini. Gak bisa. Yang kita bisa lakukan, mengubah, membalikan keadaan, mendeklarasikan firman Tuhan. Amin. Amin. Katakan yes. Contoh di firman Tuhan. Ya, ini hati-hati dengan mulut. Mau hidup apa mau mati? Kalau mau mati perkatakan kematian, kalau mau hidup perkatakan kehidupan.
Mulut digunakan untuk itu. Saya nggak terangkan satu-satu, nggak cukup waktunya. Saya mau kasih contoh Kaleb. Yuk berikutnya, klik berikutnya. Nah ini 12 pengintai ketika ditugaskan oleh Musa masuk ke Israel, mengintai tanah Kanaan. Tuhan itu sudah tetapkan, negeri itu akan kuberikan padamu. Negeri yang berlimpah susu madu akan kuberikan padamu. Harusnya orang-orang Israel anak Tuhan nangkep. Tetapi ke-12 pengintai, 10 diantaranya masuk dengan sumut-sumut ya. Bahkan dikatakan lapor sama Musa. Lapor, Musa, tanahnya sih memang banyak susu, banyak anggur berlimpah, tapi yang menduduki orang raksasa. Kita ini kayak belalang, kecil, diinjak juga mati. Itu perkataan yang keluar dari mulut, terjadi dalam hidup mereka. Mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi dengan Kaleb dan Joshua? Mereka katakan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Oh, saya akan bacakan ya. Kemudian Kaleb, berikutnya lagi, klik berikutnya. Nah ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Bangsa Israel teriak nangis-nangis, nanti kita binasa, kita binasa. Kaleb berdiri, menenteramkan, membalikan keadaan. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Ketika keadaan di rumah tangga gak baik, kita mau berdiri, kita mau katakan, tidak, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuat, perkasa, menolong kita. Kita akan keluar dari masalah kita. Amin. Harus berdiri dan membalikkan keadaan, mendeklarasikan. Dan apa yang terjadi? Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah negeri yang luar biasa. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk negeri itu dan akan memberikannya pada kita, suatu negeri yang berlimpah susu madunya. Akhirnya yang masuk negeri itu hanya Joshua dan Kaleb. Oleh karena itu, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutmu memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yuk bangkit berdiri, katakan sama-sama. Sekarang lagu ini luar biasa. Ketika kita dalam keadaan tertekan, pujilah Tuhan jiwaku. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Nah, lawannya siapa? Gini-gini. Bukan ini mereka yang lawan saya, bukan. Lawan adalah iblis yang berjalan keliling. Ngerti? Yang mengaum-ngaum, yang mengatakan saat
sakitmu itu kan parah, sakitmu itu sakit keturunan, sakitmu itu kamu gak bakalan sembuh. Itu iblis yang mengaum-ngaum. Oh, tapi kita katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Tapi kamu kan sakit udah tahunan, itu gak mungkin sembuhnya. Sakit itu gak mungkin sembuhnya. Sekarang tegaklah kepalaku. Amin. Ketika iblis mengintimidasi, kita katakan, kita tegakkan kepala kita. Amin. Poin yang terakhir, ini poin yang, kalau tadi poin ya lumayan sih, lumayan ya, lumayan. Oh, firman Tuhan, wah kita ucapkan. Poin yang ini, poin dimana kita mau diregang, bersedia diregang. Sama-sama katakan bersedia diregang. Diregang itu ditarik. Ini saya kasih gambaran nih. Berikutnya balon. Ini balon. Balon yang tadinya kecil segini, saya tiup. Nanti 17-an saya niup balon lagi. Balonnya kecil bisa jadi gede. Itu namanya diregang. Ditarik, diregang. Enak enggak diregang? Enak enggak kita diregang? Itu enak? Tidak. Sakit. Tapi kita bersedia. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau diregang. Yang amin tadi siapa ya? Cuma satu. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau diregang. Amin. Enggak enak diregang, itu enggak enak. Saya cerita Kaleb ya, firman Tuhan tentang Kaleb. Kaleb ngomong sama Joshua, Joshua, ingat janji Tuhan, Tuhan akan memberikan tanah ini pada kita. Kita sekarang udah di sini loh. Sekarang, dulu umur saya 40, sekarang umurnya 85. Senggol sebelahnya 85 kayak kamu. Senggol sebelahnya 85 kayak kamu. Umurnya berapa Kaleb? 85. Cuma nih Bu Dewi yang teriak. Umurnya berapa Kaleb? 85. Kayak siapa? Kayak kamu. Artinya apa? Kayak Umas di sini. Ya? Umurnya 85, bukan kinyis-kinyis, bukan generasi Yeremia, tapi generasi Kaleb. Umurnya 85. Kaleb ngomong gini sama Joshua, Joshua, berikan aku gunung itu. Nih, berikan aku gunung itu. Enak dong, gunung kita naik ke puncak gunung. Wah, bukan. Gunung itu namanya Hebron. Hebron itu satu tanah yang ada penduduknya. Jadi Kaleb mau menyerbu ke tanah itu, ke Hebron. Tanahnya berkubu, penduduknya raksasa. Enak apa enggak? Enak mah? Yuk kalau gitu kita ke daerah yang datar aja, yang nggak ada penduduknya. Wah, tinggal kita bangun rumah. Ayo kamu keluarga ini tinggal di sini, keluarga ini tinggal. Ini mau masuk aja susah. Tanahnya berkubu, tanahnya ada penduduknya orang enak. Di mana kita harus menumpas, di mana Kaleb harus menumpas sehingga boleh menduduki tanah itu. Nggak enak, nggak enak. Kalau kita mau melayani Tuhan, jangan dipikir pelayan-pelayan Tuhan. Haha, hihi, haha. Minggu depan kita mau evaluasi ibadah, sehingga kami dan pengurus kami akan pergi jalan-jalan. Terpaksa ibadah libur dulu. Kita mau jalan-jalan, bukan jalan-jalannya. Kita mau evaluasi sehingga kami butuh waktu. Jangan dipikir pengurus,
enak ya pengurus ya. Bajunya, seragamnya bagus-bagus, jalan-jalan enak. Kami itu diregang. Sampai tolong. Diregang sabarnya, suap ular. Bisa itu ada benturan satu dengan yang lain. Diregang. Seperti Kaleb harus perang. Jadi kita pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini perang. Setiap pagi kita di situ kita perang. Saya nggak cuma ngajar pelayan Tuhan, saya ngajar Kopassus di tempat ini untuk perang. Yang amin kok mulai. Saya mengajar Kopassus di tempat ini untuk perang. Aminnya amin. Amin ya. Kita ngajar mau diregang. Oh perangan gampang buana, tinggal berdiri berdoa. Ya aku pakai seluruh segenap selengkap senjata Allah, aku hancurkan. Bukan itu. Perang yang sesungguhnya ketika kita dihadapkan dengan lawan kita. Lawannya bukan mama, tetangga, anak, mantu, bukan. Singa yang mengaum-ngaum di belakang menantu kita. Singa yang mengaum-ngaum mungkin di belakang suami kita. Singa yang mengaum-ngaum di belakang, mungkin di belakang leader kita. Tapi kita mau meregang. Kita mau belajar. Ya. Bersedia diregang. Diregang kita mau belajar. Ya, untuk diregang. Ngambil tanggung jawab di dalam pelayanan. Banyak orang nggak mau melayani, kenapa? Nggak mau ambil tanggung jawab di dalam pelayanan. Maunya cuman pengunjung aja. Berkunjung, beribadah berkunjung. Tapi kalau pelayanan, enggak dulu. Karena tahu diregang itu enggak enak. Tapi siapa tadi yang angkat tangan mau melayani Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Saya. Siap untuk diregang? Siap. Matikan ego, kenyamanan pribadi, matikan. Berjuang sungguh-sungguh, gak berhenti belajar, terus belajar. Sampai hari ini saya masih belajar, terus belajar. Saya pelajari itu arti diregang apa. Saya pelajari itu tentang Hebron. Saya belajar tentang raksasa. Belajar. Kalau enggak tahu. Amin. Yuk sama-sama. Yang pertama tadi apa? Untuk menjadi Kopassusnya Tuhan, melayani Tuhan. Apa? Pertama? Kalau kita nggak kobarkan api nggak mungkin tahan. Yang kedua apa? Hati yang belas kasihan. Yang ketiga? Apa? Deklarasikan janji Tuhan. Yes, deklarasikan firman Tuhan, janji Tuhan. Yang keempat? Hafal? Yuk, kita tutup. Tutup semua catatan. Firmannya udah selesai. Yuk kita nyembah Tuhan. Kita mau katakan, diregang gak enak, tapi siapa yang mau tetap melayani Tuhan? Kita mau katakan, Ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. katakan sama-sama
dan opa yang dikasih Tuhan, Tuhan butuh oma dan opa bapak ibu. Tuhan gak cuma butuh generasi Yeremia, tapi Tuhan butuh bapak ibu yang membalikkan keadaan, yang mendeklarasikan firman Tuhan. Tuhan butuh bapak ibu yang punya hati belas kasihan pada jiwa-jiwa yang menuju kepada kebinasaan. Tuhan butuh bapak ibu yang dikasih Tuhan. Doa sungguh-sungguh pada Tuhan. Pagi hari ini saya akan tantang. Kalau engkau adalah orang yang mau melayani Tuhan, kalau engkau adalah orang yang mau Tuhan, mau sungguh-sungguh gak ikut-ikutan kanan kiri, kami akan latih bapak ibu menjadi Kopassus. Jangan lihat kanan kiri, gak peduli dengan kanan kiri. Tapi kalau engkau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, sama-sama yuk kita katakan, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini tugas kami. Katakan lebih lagi Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saya undang yang mau menjadi orang yang berjaga-jaga atas bangsa, yang mau dipakai Tuhan maju ke depan. Hanya yang mau, hanya yang mau, sanatakara lapata sekerataka. Kalau engkau ditentukan Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Aku melihat banyak keluarga-keluarga yang hancur. Aku melihat banyak anak-anak muda yang seks bebas. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Nggak usah ikut-ikutan. Yang nggak mau nggak apa-apa, Tuhan nggak paksa. Nyanyikan sama-sama. Terus nyanyikan.
pakai dalam nama Yesus. Pakai dia Tuhan, pakai roh Tuhan, pakai roh dalam nama Yesus. Pakai Tuhan. Pakai Tuhan, pakai kedua tangan ini, pakai Tuhan, pakai Tuhan, pakai Tuhan. Tuhan akan pakai engkau, Tuhan akan pakai engkau. Mulutmu akan penuh dengan pengurapan, mulutmu penuh dengan firman. Firman ada dalam mulutmu, pakai kedua tangan di dalam nama Yesus. Pakai dalam nama Yesus. Tuhan pakai kehidupan, Tuhan pakai dengan segala yang ada dalam hidupmu untuk melayani Tuhan dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru ada dalam hidupmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pengurapan yang tak terbatas, pengurapan yang tak terbatas mengalir atas hidupmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mulutmu penuh dengan firman, mulutmu penuh dengan firman, terjadi dalam hidup, terjadi. Tuhan akan pakai engkau. Apa yang kau lihat, apa yang kau doakan, terjadi pemulihan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pakai Ibu Linda, dengan segala yang ada dalam hidupnya. Tuhan pakai, Tuhan pakai, Tuhan pakai, Tuhan pakai, Tuhan pakai, Tuhan pakai. Sekalipun dunia tidak melihatmu, Tuhan engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan pakai hidupmu, Tuhan pakai engkau, Tuhan pakai, Tuhan pakai, Tuhan pakai, Tuhan pakai, Tuhan pakai. Mulutmu penuh dengan firman, hatimu penuh dengan firman, hatimu penuh dengan firman. Engkau akan menjangkau orang-orang di sekitarmu, orang di sekitarmu akan dijangkau. Tuhan butuh engkau, penuh dengan firman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penuh dengan firman, pengurapan yang baru senantiasa mengalir, pengurapan yang baru mengalir. Tuhan butuh engkau, Tuhan pakai engkau, Tuhan pakai engkau sekali lagi. Mulutmu penuh dengan firman, perkataan firman ada dalam mulutmu, dalam nama Yesus. Hatimu penuh dengan belas kasih, hatimu penuh dengan belas kasih. Yang tak terbatas, lama-lama, yang tak terbatas terjadi dalam hidupmu, yang tak terbatas mengalir atas hidupmu. Hatimu penuh dengan belas kasih, hatimu penuh dengan limpah dengan belas kasih. Kau akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala keterbatasanmu. Kau akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai Tuhan, pakai Tuhan, pakai lalu Tuhan, pakai lalu Tuhan. Urapi, pengurapan yang baru terjadi dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk urapan baru. Terima kasih untuk kuasa yang Tuhan berikan bagi kami. Semua kami umat yang ada di tempat ini, kami pelayan-pelayan Tuhan. Kami menerima pengurapan baru dari Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar. Kami akan membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Kami akan menjadi pendoa-pendoa yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga lewat doa-doa kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami akan menjadi pemuji penyembah Tuhan yang diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan Tuhan terus ada dan mengalir dalam hidup kami. Tidak hanya di tempat ini, tetapi ketika kami melangkah pulang dari tempat ini, dimanapun kami berada, biar Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kami. Dan kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami semua diberkati hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Kalau saya katakan Kopassus, Bapak Ibu mau katakan siap gitu ya. Oke, 2, 3, Kopassus. Siap. Kurang mantap. Kopassus. Siap. Sekali lagi Kopassus. Siap. Yeay, kasih tas kiri kanan, katakan kamu Kopassusnya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Semua minyak yang baru tercurah. Haleluya, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Yang sudah memberi persembahan sambil bangkit berdiri. Dicurahkan, haleluya, Tuhan. Lagi Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Shalom, Oma Opa. Udah siap catatan tadi khotbahnya ya? Oke. Tolong liatin siapa yang jawab duluan ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa judul khotbah hari ini? Pita. Khotbahnya bersedia dipakai dan memenangkan jiwa. Betul, itu benar. Oke, yang kedua. Yang jawab betul kalau maju ya. Bagaimana cara kita mau dipakai Tuhan? Ada 4, tolong sebutkan 2 saja. Ini merah. Ya, Yusuf jangan. Waduh, hatimu hampir berbelas kasihan, Satu lagi. dikasihkan dari Tuhan. Keempat, siap aja bersedia di rumah. Puji Tuhan, komplit ya. Waduh, kelompok saya pinter-pinter nih. Maju. Jangan mundur, Bu. Satu lagi. Siap ya, tolong lihatin ya. Kobarkan apimu itu artinya apa? Kurang tepat. Bu. Kobarkan apimu belas kasih. Kurang tepat. Ganti ibu yang pakai kacamata. Ya.
Betul, puji Tuhan. Udah ketemu ya 3 ya. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Dan kita akan sama-sama berdoa syafaat. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, untuk kehadiran-Mu di rumah-Mu ini sepanjang pagi sampai siang hari ini. Kami percaya kami sudah boleh memuji-muji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan panjang pagi ini sampai siang ini. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang begitu indah. Kami sebagai orang-orang yang sudah tua, kami harus bangkit dan menjadi terang. Dan kita harus mendeklarasikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Kita harus menjadi pendoa-pendoa, doa pujian dan penyembahan. Itu kita harus lakukan setiap pagi. Kami percaya Tuhan, kami sebagai orang-orang tua mau menjadi berkat bagi anak-anak mantu dan cucu-cucu kami. Biar kami boleh bisa mendeklarasikan firman Tuhan bagi anak mantu dan cucu kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kami, menegur kami supaya kami menjadikan bangkit dan menjadi terang bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu ya Bapa, untuk Ibu Hana yang sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan tolong Tuhan, berikan dia selalu kesehatan yang sempurna. Berikan dia visi dan misi-Mu ya Tuhan, untuk disalurkan kepada kami semua sebagai jemaat-Nya. Kami serahkan Ibu Hana ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati selalu pelayanannya. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dia sebagai gembala di tempat ini. Dia biar Tuhan untuk anaknya, untuk suami dan anaknya, Tuhan memberkati Tuhan, untuk non Tuhan berkati di dalam pekerjaannya ya Tuhan, supaya semuanya boleh berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami juga mau berdoa kepadamu ya Bapa. Kau sungguh baik bagi kami, sangat baik untuk jemaat-jemaatmu di tempat ini Tuhan, supaya Ibu Bapa membawa jiwa-jiwa, supaya untuk memberitakan firman Tuhan. Saat-saat ini keadaan dunia ini bukan menjadi baik Tuhan, tapi kami percaya kalau kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pasti Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa kepadamu Bapa, untuk yaitu Tuhan, untuk pengurus-pengurus di tempat ini yang sudah melayani sepanjang pagi sampai siang hari ini. Tuhan memberkati Tuhan rumah tangga mereka, suami anak-anak mereka. Tuhan berkati semuanya. Kami juga berdoa kepadamu untuk yang melayani Tuhan sepanjang pagi siang ini, untuk WL, singer, pemain musik, pengatur sound system. Tuhan tolong memberkati kehidupannya, rumah tangganya, anaknya, semua keluarga besar mereka. Tuhan pakai terus untuk memuliakan nama Tuhan di rumahmu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa kepadamu Bapa, untuk Bapak Gembala kami, senior kami, yaitu Bapak Pendeta Niko. Tuhan tolong, Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati wakil-wakilnya, memberkati keluarga besarnya. Kau pakai Tuhan Niko ini untuk Tuhan Yesus menjadikan berkat bagi kami semua. Penuhi dengan hikmat Tuhan, urapan Tuhan turun, berikan visi dan misi-Mu ya Tuhan, disalurkan di gereja dan jemaatnya yang ada di Gatot Subroto. Kami serahkan kepadamu ya Bapa, untuk Karayon kami 1D Pak Kiki dengan Ibu Metin. Tuhan tolong Tuhan dengan anak-anak mantu dan cucunya, memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, untuk
wakilnya, diakonesnya. Tuhan berkati pelayanan mereka semua, khususnya Pak Kiki. Tuhan penuhi dengan hikmat Tuhan, urapan Tuhan turun, penuhi Tuhan, berikan visi dan misimu disalurkan kepada jemaatmu, gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati gerejamu di tempat ini. Kau akan kirim jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan kepadamu Bapa, untuk negara dan bangsa kami saat-saat ini Tuhan. Tidak keadaan enak dunia ini, tapi kami percaya kalau kami semuanya mau bersatu, beribadah, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan segala doa kami. Kami doa untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan, untuk pemimpin yang tertinggi sampai terendah, untuk Presiden Jokowi, Tuhan, seluruh kabinetnya, seluruh angkatan bersenjata TNI Polri, seluruh Tuhan menteri-menteri DPR, MPR, wakilnya, Pak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biar Kau yang mengatur segalanya. Kendalikan negara kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan, supaya Indonesia kami selalu berdoa untuk aman, damai, sejahtera ya Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepadamu doa-doa kami ini Bapa. Juga kami berdoa untuk jemaatmu sepanjang pagi siang hari ini yang sudah setia. Tuhan berkati semuanya. Pakai Tuhan Oma dan Opa di tempat ini untuk menjadi berkat Tuhan bagi anak mantu cucu kami, mengajarkan Tuhan, mendedikasikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan siang hari ini kepadamu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kau pimpin dalam perjalanan kami pulang, maupun dekat maupun jauh. Tuhan, tibakan di tempat tinggal kami dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih.